Pak Farid, setelah melampaui 29 hari atau 30 hari berpuasa bulan Ramadan ini, apa yang menurut Pak Farid yang bisa lebih membuat yakin bahwa keputusan Pak Farid itu benar dan harus dilanjutkan? Jadi Bukankah berpuasa itu kan banyak orang menyebutkan bikin susah sebetulnya? ya, Pak Tarmiji, terus terang saya mengatakan puasa yang kali ini baru saya laksanakan dengan sangat tenang dan boleh dikatakan puasa yang tidak terganggu apapun gitu loh. Oh, Tahun sebelumnya saya berpuasa 60 hari karena membayar puasa yang saya sakit, Iya, yang 30 hari full saya nggak puasa, kan begitu loh. oh. Jadi saya puasa 60 hari. 60 hari itu boleh dikatakan baru sampai taraf melaksanakan, membayar dan sebagainya. Kalau ke ini memang di planning puasanya, jadi puasanya paginya harus ngapain, malamnya harus ngapain, jam berapa harus kita baca Quran dan sebagainya, sehingga ada target juga bahwa di puasa ini misalnya tarawihnya kalau bisa jangan bolong dan sebagainya, kan gitu-gitu. Ya. Jadi puasa yang betul-betul di apa namanya, di planning lah, direncanakan dengan baik bahwa puasa ini tidak ada gangguan. Dan saya sangat mengurangi yang namanya buka puasa bersama dan sebagainya. Boleh nggak saya pahami dengan selama ini kita berpuasa itu ikut arus sebetulnya. Iya. Jadi kita sendiri tidak punya perencanaan, gitu. Sedangkan yang tahun ini Pak Farid sudah sadar betul, wah tahun ini saya puasanya akan begini, mungkin tahap-tahapannya begini, kegiatannya ini ditentukan. Jadi memang terprogram. Apa begitu maksudnya? Iya, di planning Pak. Jadi saya mengurangi sekali untuk yang namanya buka puasa bersama, kumpul dengan teman-teman dan sebagainya. Saya takutnya kan kehilangan kesempatan untuk tarawih, kehilangan kesempatan untuk ini, kehilangan kesempatan untuk itu. Padahal bisa dilakukan di luar bulan Ramadan kalau kumpul-kumpul aja, kan begitu. Iya. Nah, itu saya pikir kalau seandainya tetap saya lakukan, apa bedanya puasa saya dengan yang dulu-dulu, kan gitu loh. Pada saat kita kerja kan puasa intinya buka puasa bersama terus. Di sana, di sini, di sana, di sini dan sebagainya. Menarik sekali, ini perjalanan hamba Allah, gitu kan ya. Memang masing-masing kita pasti berbeda-beda pengalaman beragamanya masing-masing. Tetapi saya kepengen ada cermin yang bisa kita gunakan dari pengalaman Pak Farid ini. Pak Farid, terakhir, apa pesan Pak Farid kepada kawan-kawan, baik kemarin itu yang sudah berhijrah maupun yang mau akan hijrah pasca bulan Ramadan? Sebab kita memasuki momentum baru, Lebaran. Lebaran ini euforia sendiri sebetulnya, bahkan bisa waktunya itu bisa panjang 1 bulan kira-kira. Apa pesan atau saran Pak Farid terhadap kawan-kawan seperti itu menyongsong masa depan yang lebih baik, baik dia masih aktif dalam bidang pekerjaan, profesi, maupun yang tidak? Oh iya, jadi sejujurnya aja kalau seandainya kita berhijrah kan benar mengatakan bahwa apa yang kita yakini bahwa itu selama ini tidak benar kita lakukan sudah mulai ditinggalkan, kan gitu lah. Dan ditinggalkan sebenar-benarnya ditinggalkan. Jadi artinya apapun yang menyebabkan kita kembali lagi ke masalah itu, kawan yang menyebabkan kita kembali lagi ke perbuatan-perbuatan yang sebelumnya, itu mulai perlahan-lahan kita tinggalkan dan sebagainya, kan begitu. Iya. Jadi nggak ada bagi saya, karena untuk saya itu modelnya kan tipenya, kalau kawan istilahnya tidak mengajak kita yang ke hal yang positif, sudah kita tinggalkan gitu kan. Modelnya begitu aja. Atau kawan yang tidak mengajarkan kita mendekatkan diri ke agama, ya sudah kita tinggalkan gitu loh. Apalagi kawan yang gamang, dia mau agama, mau apa, meragukan gitu, ya sudah kita tinggalkan. Tapi Pak Farid, sebagian kawan kan masih ada tuntutan berbagai persoalan kehidupan. Bagaimana itu Pak Farid? Oh iya. Jadi intinya begini, kehidupan pun kalau menurut saya itu di planning.
kan Allah ngasih waktu begitu panjang untuk bisa kita mengejar dunia. Hampir 30 tahun tuh kita dari sekolah, selesai sekolah mengejar dunia. Kalimatnya adalah kalau kita tidak planning, masa sih di hari tua nggak bisa terkumpul kan gitu loh, untuk kehidupan. Karena kalau saya lihat kalau orang yang hari tuanya, orang Betawi bilang masih keleleran atau keblangsak, berarti tidak ada planningnya dalam kehidupan, kan begitu loh. Ya kembali yang Pak Farid sebutkan tadi itu kan, hidup itu harus dibuat tahapan-tahapannya, segmentasinya kalau kata Pak Farid itu. Segmen pendidikan, sekolah, segmen mengabdi dalam profesi, dan segmen mempersiapkan diri untuk lanjutan kehidupan di akhir nanti. Apa boleh buat, tidak bisa tidak begitu Pak ya. Dan itu harus tekad bulat, berkomitmen, dan jangan tergoda sama rayuan segala macamnya itu. Kira-kira. Sudah selesai, sudah tutup buku untuk masalah profesi, dan kita menikmati aja hidup di hari tua untuk bisa mendekatkan diri ke Allah, kan begitu. Baik. Karena kita tidak punya experience kehidupan yang begitu tenang, berbeda dengan kehidupan mengejar profesi, kan begitu. Ya, baik. Kawan-kawan sekalian, saya sengaja bincang sama Pak Farid karena beliau punya pengalaman bagus menurut saya bagaimana dia menata hidupnya. Ya, terutama paling tidak di saat usianya seperti sekarang ini, saya melihat betul bagaimana dia bisa menikmati kehidupan itu yang fokus terhadap membangun ekspresi keberagamaannya secara optimal. Banyak kawan kita yang lain ngakunya sudah hijrah, kira-kira gitu, ngakunya sudah mau mempersiapkan masa akhir hidupnya, tetapi masih banyak tergoda ke sana kemari. Dunia ini memang kalau dikejar nggak pernah habis-habis ya Pak Farid ya. Udah gitu teman itu menggoda. Tambah lagi teman menggoda. Sehingga kita bisa merasakan bahwa lebih nikmat ngobrol-ngobrol sama teman daripada melakukan kajian dan sebagainya, kan gitu. Baik Pak Farid, terima kasih sekali atas kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa Pak. kita share ke kawan-kawan yang lain, dan kawan-kawan semua, mudah-mudahan ngobrol saya ini bisa dipetik hikmahnya, pelajarannya. Silakan Anda yang mengaplikasikannya, mengolahnya sendiri untuk kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Farid. Sama-sama Pak Tarmiji, terima kasih. Ya, lain waktu kita ngobrol lagi dengan tema yang lain. Terima kasih kawan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.